Membahas kasus tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi, kita sudah bersama dengan Pak Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua IPW. Selamat siang, Pak Sugeng. Selamat siang, Anissa. Baik, ya, Pak Sugeng. Selamat siang. Kita update kembali Pak Sugeng untuk saat ini apakah sudah ada permintaan resmi untuk IPW terkait dengan asistensi kasus kematian 7 remaja di Kali Bekasi, Pak Sugeng? Saya sangat merespon positif ya pernyataan Pak Kadif Propam, Pak Irjen Abdul Karim bahwa Polri akan transparan. Itu yang pertama. Kalau permintaan belum ya, tapi kami tetap memantau dari luar apabila ada pengaduan ini. Begitu. Pak Sugeng, tapi sejauh ini update-nya bagaimana kalau dari analisa IPW sendiri atas kasus kematian 7 remaja di Kali Bekasi? Murnikah pelaku tawuran yang melarikan diri atau ada dugaan pelanggaran SOP oleh polisi, Pak Sugeng? Kita belum tahu ya, apakah ini pelaku tawuran, anak nongkrong ya, kita belum tahu. Tetapi dari fakta dan juga informasi yang didapat, sudah ada pemeriksaan terhadap 15 orang warga sebagai saksi, dan juga ada 9 anggota perintis ya yang sedang diperiksa oleh Propam Polda Metro. Mengapa penting Propam Polda Metro melakukan pemeriksaan? Itu adalah standar operasi prosedur apabila ada peristiwa di mana anggota terlibat ya, ada satu peristiwa di mana anggota berada di satu lokasi sedang bertugas, kemudian ada berimpact, ada kemudian kematian seseorang, itu pasti akan ada pemeriksaan ya, apalagi anggota tersebut sedang bertugas berpatroli. Nah, ada apa sebenarnya di sana? Kita percayakan saja kepada hasil pemeriksaan Propam, karena komitmen dari Propam kan sudah sangat jelas, transparan, ya. Nah, terkait dengan warga masyarakat, ada 3 orang yang membawa senjata tajam, sebagai status pelanggaran undang-undang darurat. Ya, tajam ini mereka ini pelajar, mereka ini umumnya di bawah umur ya, yang kumpul-kumpul itu. Nah, ini yang harus didalami, mereka sedang apa di sana ya. Pak Sugeng, yang terbaru keluarga korban merasa janggal dengan kematian anaknya. Kemudian juga tadi kita sempat melihat di tayangan sebelumnya bahwa keluarga korban juga akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Apa tanggapan dari IPW, Pak Sugeng? Oh, itu bagus ya, itu adalah hak daripada keluarga korban agar membuat terang masalah ini. Berartinya dua belah pihak, yaitu Kapolda Metro Jaya sebagai pimpinan tertinggi aparat keamanan polisi di wilayah Jakarta, Kota Bekasi masuk wilayah Jakarta, itu kan sudah tanpa diminta sudah melakukan pemeriksaan ya. Kemudian nanti dari keluarga korban pun meminta, boleh. Bahkan kalau saya menyarankan keluarga korban didampingi oleh advokat ya. Advokat yang baik, artinya mengetahui prosedur hukum ya, bukan yang asal nyablak saja gitu. Jadi semuanya terukur gitu ya. Ya, Pak Sugeng. Prosesnya jadi dibuka untuk berkomunikasi ya. Pak Sugeng, kalau kita lihat ini gimana, dari tim patroli perintis presisi begitu, untuk kemudian sebetulnya ini kan mencegah situasi yang sangat beresiko begitu. Sebetulnya seberapa profesional tindakan preventif yang bisa dilakukan, ataupun dari peringatan yang seharusnya bisa lebih aman begitu? Apakah dari pihak presisi ini sudah mengetahui ada juga di hadapan para korban begitu, ini ada situasi yang membahayakan, Pak Sugeng? Seberapa mengetahui mereka, Pak Sugeng? Jadi begini prosedurnya, prosedur patroli itu petugas berkeliling ya, ini berkeliling ya, kemudian dia harus turun dan menyapa
warga yang misalnya sedang kumpul-kumpul. Jadi harus ada dialog nih. Ya, nah kejadiannya itu seperti apa kita kan tidak tahu. Mengapa mereka kemudian ditemukan ada di sungai dan dalam kondisi mati? Ini ada dua aspek nih. Satu aspek daripada warga yang kumpul-kumpul tersebut. Warga itu mungkin saja ketakutan kemudian lari menyelamatkan, menghindari petugas polisi. Ya. Karena ketakutannya ada yang loncat, ya. Ini satu. Mengapa mereka ketakutan? Salah satu bukti sudah ditemukan adanya senjata, ya, yang dibawa senjata tajam. Mungkin mereka ketakutan karena adanya mereka merasa melakukan satu pelanggaran, yaitu dengan membawa senjata mereka lari, ya. Baik. Nah itu pertama. Atau kedua, ditemukan juga mereka katanya sedang minum. Padahal minum-minum itu tidak dilarang, ya. Yang dilarang itu efek daripada minuman. Kalau minuman keras kan bukan satu barang yang dilarang atau melanggar hukum. Sebetulnya mereka ada di tempat tidak ada masalah kalau mereka minum-minum saja. Nah itu yang pertama. Dari anggotanya, apakah ada tindakan anggota berlebihan? Tadi dikatakan langsung menabrak. Nah itu kan didalami. Kalau ditabrak apakah bisa lari? Ya, kalau ditabrak mobil patroli ya pasti dia tidak bisa lari. Dan siapa yang ditabrak ini? Ya. Baik. Jadi begitu. Ini prosedur pemeriksaannya sebetulnya nggak terlalu rumit amat. Tapi tinggal transparansi dari hasil pemeriksaan ini yang berhak didapatkan oleh keluarga korban. Seperti itu. Tidak terlalu rumit dan sebetulnya yang dibutuhkan adalah transparansi. Masih banyak sekali tanda tanya, akan kita update lagi Pak Sugeng nanti kepada Anda. Sementara itu terima kasih atas informasi Anda, Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua